tim kanan. Ini ada tangga. Ini udah. Terus kita yang belum di sana itu ini emergency. Panel listrik. Ini di kita nomor 3. Ini tentang panel listrik. Ini kita bisa lihat di bagian bawah ini ada kabel yang tidak aman, yang tidak terisolasi. Di bawah orang tersebut ada genangan air. Kita anggap ini genangan air. Dan pada saat bekerja di sini, ini sangat berbahaya. Bisa tersetrum. Resikonya bisa menyebabkan luka bakar, kesetrum, dan dampak lainnya dari kesetrum itu sendiri. Terus kita ke likelihood-nya, tingkat keseringannya ini mungkin terjadi. Jadi kita 4, dan severity-nya kemungkinan pada saat orang ini kesetrum bisa sampai fatality. Ini poinnya 5. Jadi kita di 20. Jadi ini resikonya sangat tinggi. Tindakan pencegahan yang perlu dilakukan adalah ya risiko tinggi. Kontrol yang harus kita lakukan adalah pastikan instalasi listrik itu sesuai dengan persyaratan K3 dan PUIL. Yang keduanya, housekeeping harus dilakukan dengan benar, yaitu tidak ada genangan air. Kita bisa perhatikan di sini tidak ada tenaga kerja yang spesialis untuk housekeeping. Bisa kita lihat ada genangan air, sampah, dan penempatan material yang tidak sesuai. Lanjut kita global ke semua area. Ini dapat kita lihat alat pelindung dirinya tidak digunakan. Jadi pada saat bekerja di area ini, kemungkinan kecelakaan kerjanya sangat tinggi. Ada banyak. Jadi di semua area resikonya tadi ada kecelakaan kerja mulai dari cedera ringan sampai ke fatality. Kenapa kita anggap ada fatality? Pada saat terjadi kecelakaan ini, ternyata banyak faktor terutama yang bisa menyebabkan fatality. Emergency exit tertutup. Akses hanya satu di tangga ini. Tangganya juga tidak sesuai. Jadi kita anggap severity-nya 5 maksimal. Ini yang harus kita lakukan adalah sosialisasi penggunaan APD itu sendiri selain SOP yang bekerja aman. Dan bisa kita perhatikan di sini tidak ada rambu-rambu tentang K3 ataupun petunjuk kerja yang ada di sini. Jadi tidak ada SOP sama rambu K3. Kita ke forklift. Area forklift, kita dapat lihat di sini ada orang yang berdiri di garpu forklift tersebut. Potensi bahayanya orang berdiri di sini. Resiko yang mungkin terjadi, dia jatuh, bisa tertabrak, bisa tergilas, dan bisa menyebabkan cedera sampai patah tulang. Kita anggap ini kemungkinan terjadinya di angka 2, karena dapat kita lihat di sini ada operatornya. Pada saat ada operatornya, operator bisa menghentikan forklift, bisa mengantisipasi kejadian yang tidak terduga. Jadi kita anggap 2. Severity-nya ini mungkin ke poin 4. Dia cedera. Nah, tindakan yang harus kita lakukan adalah safety talk, terus SOP harus ada di sini bahwa tidak diperkenankan pekerja berdiri di garpu forklift. Oke, selanjutnya kita ke troli. Di sini dapat kita lihat di troli ini cara mendorong. Ini dengan cara ditarik. Ini bahaya ergonomis. Ini bahaya ergonomis. Bisa terjadi low back pain. Jadi sakit pinggang. Ya, likelihood-nya kita 2, severity-nya 3. Jadi di angka 12
tingkat resiko substansial. Tindakan yang harus kita lakukan ini ada safety talk di sini, juga SOP cara handling material menggunakan menggunakan troli. Selanjutnya workshop udah ya? Oh ya, kita ke kotak P3K. Nah, dapat kita lihat di sini kotak P3-nya terbuka dan kosong. Nah, ini berbahaya pada saat penanganan first aid. Ini tidak ada obat di kotak P3K. Pada saat terjadi hal yang tidak diinginkan, itu bisa terjadi cedera ringan sampai cedera sedang. Nah, ini likelihood-nya di 2, severity-nya di 3. Jadi resiko yang dapat di sini resiko menengah. Tindakan yang harus dilakukan adalah melengkapi obat yang di kotak P3K, tutup si kotak P3K-nya. Terus selanjutnya di workshop. Demikian presentasi kami kali ini. Semoga Anda menyukainya. Untuk Anda, agar Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya, silakan Anda subscribe YouTube channel kami di